Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liwuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan dengan NIM 2030101131, selanjutnya yaitu Putri Jelita dengan NIM 2030101143, selanjutnya yaitu Sisiani Hurunin dengan NIM 2030101164 dengan dosen pengampu Bapak Sefri Aulia. Baiklah, saya Muhammad Farhan akan membahas materi yang pertama, yaitu hadis-hadis tentang kewajiban haji sekali seumur hidup dan pengaplikasiannya dalam kehidupan. Ibadah haji dan umrah sesungguhnya mengungkapkan inti dari ajaran Islam, tauhidul ummah atau mempersatukan umat. Lautan manusia dari berbagai penjuru berkumpul di tempat yang sama. Warna kulit, bahasa dan budaya yang semula menjadi perbedaan kini melebur dalam samudera kebersamaan. Semuanya datang karena kerinduannya kepada Maha Suci, Sang Pencipta alam semesta. Mereka rela mengorbankan semua harta benda, tiada lain hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan kewajiban melaksanakan ibadah haji ini tercantum di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Haji cuma wajib sekali seumur hidup, tidak setiap tahun. Bagi yang sudah menunaikannya, maka haji berikutnya cuma dihukumi sunnah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram dalam bahasan kitab haji membawakan hadis berikut ini pada hadis urutan yang ke-720. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami dan berkata, Allah telah mewajibkan haji pada kalian. Lantas Al-Aqra bin Habis, ia berkata, apakah haji tersebut wajib setiap tahun? Beliau berkata, seandainya iya, maka akan kukatakan wajib setiap tahun. Namun, haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunnah. Hadis di atas menunjukkan bahwa haji wajib sekali seumur hidup. Hal ini berlaku bagi setiap mukallaf atau orang yang dibebani syariat dan bagi yang mampu. Jika ada yang melakukan haji lebih dari itu, maka dihukumi sunnah. Karena seandainya haji diwajibkan setiap tahun, maka itu akan memberatkan setiap orang. Jika di masa silam saja memberatkan seperti itu, bagaimana lagi dengan zaman yang terlalu menunggu bertahun-tahun untuk sekali haji, bahkan bisa ngantri hingga lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang sudah melaksanakan haji untuk yang pertama, menghayati bahwa ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dengan syariat istishah dalam arti yang luas. Yang kedua, memberi kesempatan pada mereka yang belum menunaikan ibadah haji, terutama kepada keluarga yang belum haji. Yang ketiga, kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji, akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal atau jariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum, di samping mendapatkan pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam ibadah haji, baik ini yang dinyatakan dalam Al-Quran maupun yang harus dicari sendiri oleh pelakunya. Nilai-nilai tersebut antara lain kedisiplinan, kepatuhan kepada Allah semata, menumbuhkan jiwa yang sabar, motivasi peningkatan diri, menumbuhkan solidaritas dan menjiwai perjuangan para rasul. Mungkin hanya sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Jelita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Putri Jelita NIM 2030101143 yang akan melanjutkan penjelasan materi dari makalah kelompok 7, yaitu hadis-hadis tentang haji dan umroh, yaitu pada poin B, yaitu hadis-hadis menghajikan orang lain. Nah, sebelum kita membahas hadisnya terlebih dahulu, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari menghajikan orang lain. Menghajikan orang lain ini sering disebut dengan haji badal atau badal haji. Secara bahasa, haji badal itu adalah amanah haji atau menghajikan orang lain. Sedangkan secara istilah, haji badal ini adalah haji yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi atas nama orang lain yang sudah meninggal atau sakit atau memiliki uzur-uzur tertentu, baik itu dari rohaninya ataupun jasmaninya. Dengan kata lain, haji badal ini muncul berkaitan dengan seseorang yang telah
dikategorikan atau dianggap beliau mampu untuk melaksanakan wajib haji, akan tetapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan atau uzur-uzur syar'i yang dilegalkan oleh syariat Islam. Nah, jadi seseorang yang mempunyai ayah, ibu atau sanak saudara yang tidak sanggup mengerjakan ibadah haji sebab beliau mungkin sudah tua atau sakit ataupun meninggal dunia dan alasan lain sebagainya yang dilegalkan oleh syariat Islam, maka hajinya boleh diwakilkan kepada orang lain sesuai ketentuan syarat. Ada beberapa hadis terkait mengenai menghajikan orang lain. Salah satunya itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji, lalu ia meninggal dunia sebelum ia melaksanakan hajinya. Apakah saya harus menghajikannya?" Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki tanggungan utang? Apakah kamu akan melunasinya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tunaikanlah hutang atau janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk dipenuhi." Dari hadis tersebut kita tahu bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah mengenai perihal nazar haji yang dilakukan oleh ibunya, akan tetapi ibunya sudah meninggal dunia sebelum nazar tersebut terlaksanakan. Maka haji tersebut boleh diwakilkan kepada wanita tersebut. Dengan beberapa dalil atau hadis sahih serta contoh hadis yang baru saja saya bacakan, maka haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi tidak dapat atau tidak memiliki waktu untuk melakukannya karena uzur atau karena sudah meninggal, dan padahal ia sudah berniat atau bernazar untuk menunaikan ibadah haji tersebut, dapat dilakukan oleh anaknya, saudaranya yang merupakan ahli warisnya, dan orang lain. Ini berdasarkan pendapat ulama. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan untuk mewakilkan haji kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sekali apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sisi Ani Wakin dengan NIM 2030101194 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. C. Hadis-hadis tentang keutamaan haji dan umroh yang mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi pelakunya haji yang mabrur melainkan surga." Haji mabrur memiliki 5 sifat, yaitu 1. Dilakukan dengan ikhlas. 2. Biaya pelaksanaannya berasal dari harta yang halal. 3. Menjauhi segala dosa dan perbuatan maksiat. 4. Dilakukan dengan penuh akhlak yang mulia dan kelemah lembutan. 5. Dilakukan dengan penuh pengagungan terhadap syairullah. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.